Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas A, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Ida Laila Banyal dari SMA Negeri Empatual, calon guru penggerak angkatan kedua. Ya, dan kelompok kami terdiri dari atas nama Ida Elvi Jalnuhubun, lalu kemudian ada saya sendiri Ida Lela Banyal, kemudian ada Pak Roswan Warwefubun, lalu ada Ibu Marieta Evalina Renwarin. Untuk fasilitator kami yakni Ibu Aji Sarni, lalu kemudian ada pengajar praktik, ada Ibu Abnet Lamija, dan ada Ibu Betty Olga Ubro. Ya, pada diskusi kali ini kami ambil profil pelajar Pancasila sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Tanah Ebab atau Kota Tual. Ada budaya yang dikenal dengan maren atau gotong royong. Sehingga kami berdiskusi lalu kemudian bersepakat untuk mengambil salah satu profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kearifan lokal budaya Kei, yakni gotong royong atau yang dikenal dengan maren. Ya, maren sendiri memiliki pengertian yakni gotong royong yang merupakan wujud atau sikap hidup dari masyarakat Kei yang sudah terbina sejak lama hingga sekarang. Maren atau biasa dikatakan juga hamare artinya bakti atau membagi kerja. Biar pekerjaan yang seberat apapun bisa selesai secara cepat ya karena dikerjakan bersama-sama. Ya. Dalam diskusi kali ini untuk diskusi yang pertama itu pertanyaannya apa hal positif yang telah Anda pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Anda lihat pada budaya di daerah Anda. Ya, jadi hal positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah kami, Kota Tual, yakni maren tadi yang sudah disebutkan pertama. Karena dalam maren ini ada bisa membentuk karakter atau kebersamaan, kemudian ada rela berkorban, ada tolong menolong, persatuan, ada silaturahmi, ada juga sosialisasi. Namun tantangannya untuk mewujudkan karakter gotong royong saat ini yakni pandemi ya. Pandemi ini kan sudah berjalan sekitaran hampir 2 tahun ini menyebabkan harus menjaga jarak sehingga tidak bisa berkumpul. Sedangkan gotong royong ini kan harus kita berkumpul bersama, peserta didik harus berkumpul sehingga menumbuhkan karakter ini. Namun tantangannya di sini. Lalu kemudian ada teknologi. Teknologi di sini ya HP. Kita tahu bahwa penggunaan HP ini menyebabkan sifat individualisme ini semakin meningkat karena setiap orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing sehingga tidak
peduli lagi dengan keadaan di sekitar. Ini menjadi tantangan. Kemudian perubahan mindset guru, ya, karena pembelajaran sebagian, tidak semua ya, itu guru pembelajarannya berpusat kepada guru, bukan berpusat kepada guru. Sedangkan tantangan di pembelajaran sekarang menuntut kita untuk bagaimana pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa, sehingga kita dapat menggali potensi, menggali hal-hal yang ada dalam diri siswa, sehingga menumbuhkan kreativitas, inovatif, dan sifat-sifat mandiri, disiplin, dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan untuk penerapan gotong royong ini. Ya, lalu yang pertanyaan kedua, identifikasi sumber daya potensi yang dimiliki sekolah. Ya, potensi sumber daya. Nah, sumber daya yang dimiliki sekolah, yakni kemarin itu sendiri, ya, karena merupakan adat budaya, ya, budaya. Jadi ini menjadi sebuah potensi yang harus kita kembangkan karena sesuai dengan nilai karakter yang harus ditanamkan kepada siswa. Dari kemarin ini akan menumbuhkan nilai ain atau memiliki, itu perasaan memiliki, sehingga ada muncul sifat atau rasa atau karakter gotong royong. Lalu kemudian dari sekolah sendiri, ya, sangat mendukung program-program sekolah, yang sangat mendukung warga sekolah, sangat mendukung semuanya, sehingga dapat menumbuhkan budaya ini. Lalu kemudian dari peserta didik sendiri, ya, pembinaan ini kan sudah mulai dari keluarga. Dari keluarga, kemudian terbentuk juga di lingkungan masyarakat, lalu membentuk karakter dari peserta didik itu. Jadi kemauan untuk bergotong royong, berbagi, dan bekerja sama ini sangat tinggi. Ya, profil pelajar Pancasila ini ada 6, yakni yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, lalu bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini adalah profil dari pelajar Pancasila. Nah, dan setelah kami analisis, ya, yang sesuai dengan semuanya, tetapi dari keseluruhan ini yang kami ambil, kita sesuaikan dengan budaya lokal kita yang kemarin, yaitu gotong royong. Tujuan utama pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi seumur hidup bagaimana anak itu terus belajar. Jadi kalau belajar itu memang tidak mengenal usia dan tidak mengenal watak. Selama mata masih terbuka, selama nafas masih dikandung badan, maka harus terus belajar. Karena ilmu itu terus berkembang, maka kita harus memacu diri untuk bagaimana terus belajar. Dan harus sesuai juga dengan nilai-nilai Pancasila, tuntunan norma, adat istiadat, ya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang beradab, atau kita mampu menciptakan generasi yang beradab. Kompetensi pelajar Pancasila, ya. Jadi kompetensi yang diharapkan dari pelajar Pancasila yang terkhususnya gotong royong tadi, yaitu menciptakan kerjasama dan kolaborasi, serta membangun kepedulian dan saling berbagi antar sesama. Indikatornya apa? Indikator ketercapaiannya, yang pertama itu siswa terlibat aktif dalam aktivitas berkelompok. Siswa mencari solusi mengatasi perbedaan. Siswa menghargai perbedaan pendapat. Kemudian siswa melakukan tugas sesuai kesepakatan bersama. Siswa membantu temannya yang mengalami kesulitan.
Kemudian siswa mendorong temannya untuk bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama. Jadi dengan adanya nilai gotong royong tersebut maka akan membentuk karakter atau membentuk sifat yang diharapkan. Berikutnya adalah elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan kelas. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih? Ini yang pertama adalah mengidentifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Kedua, membuat program yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketiga, merancang pembelajaran kreatif dan elaborasi. Yang keempat, mengomunikasikan program dengan pihak terkait. Yang kelima, mengevaluasi program yang dilaksanakan. Yang keenam, menyusun rencana tindak lanjut. Selanjutnya, pertanyaan kedua, mengapa memilih profil pelajar Pancasila? Ya, karena yang seperti disampaikan di awal tadi bahwa ini merupakan aset budaya atau tradisi budaya, kekayaan budaya yang harus terus dijaga, dipupuk, dikembangkan, ya, dilestarikan, diterapkan kepada peserta didik sebagai generasi selanjutnya sehingga budaya-budaya yang memang bagus seperti ini tidak hilang oleh perkembangan zaman, ya. Jadi harus tetap dilestarikan. Kemudian bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih? Ya, ada beberapa jawaban ini. Pertama, kegiatan pembiasaan secara terus-menerus dalam diri sehingga membentuk karakter yang kuat. Kegiatan pembiasaan seperti apa? Yang biasa kita lakukan setiap Jumat bersih, ya. Setiap Jumat yakni Jumat bersih kerja bakti atau yang dikenal dengan Jumat bersih. Ya. Namun tantangannya tadi yang saya katakan bahwa karena pandemi sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa kita laksanakan. Selain itu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Kedua, mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang filosofi tentang trilogi pendidikan yakni Ingarso Sontolodo, Madjo Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapakah para pihak yang terlibat dalam dan bagaimana peran mereka? Ya, ini pihak yang terlibat otomatis yang pertama adalah keluarga. Karena keluarga ini merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama. Nah, ini keluarga itu merupakan tempat wadah bagaimana membentuk karakter anak. Ya. Karena dikatakan bahwa pendidikan itu sifatnya guru tuh hanya menuntun siswa mengubah pelakunya. Ya, sehingga diharapkan peran keluarga itu sangat besar. Jadi keluarga ini memiliki peran yang sangat penting. Lalu kemudian sekolah. Sekolah ya, sebagai tempat pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Ya. Jadi dari keluarga, lalu kemudian sekolah. Lalu selanjutnya adalah masyarakat. Ya. Bagaimana dia berada di masyarakat, lalu kemudian dia menjadi bagian, bisa berbagi hal yang baik, kemudian bisa berbaur dengan masyarakat, bisa hal-hal yang. Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok kami, ya, yakni kelompok 3 dari kelas A tentang mendesain perangkat pembelajaran sesuai dengan pemikiran. Terima kasih. Kita bertemu di presentasi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Ya.